teman-teman, kembali lagi bersama saya David Syahdi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai improve diri Anda sendiri sebagai owner, sebagai manajer atau sebagai pimpinan atau sebagai pegawai sekalipun. Nah, bagaimana sih Pak supaya kita bisa lebih menjual sebagai seorang individu gitu ya? Kita harus menambah ilmu kita sendiri. Nah, ilmu itu tidak berarti kita harus kuliah. Memang kuliah itu menambah ilmu, tapi bukan berarti kadang-kadang kalau orang sudah kerja, orang sudah capek, udah nggak ada waktu, udah nggak ada dana, kuliah itu menjadi satu hal yang udahlah, nggak usah lah, saya juga udah lulus kan, udah segala macam, saya malas kuliah ya. Nah, skill-skill yang perlu Anda kuasai itu sebenarnya sederhana. Tidak perlu kuliah, tidak perlu macam-macam, itu bisa dilakukan di rumah. Misalnya skill apa? Skill mengetik. Ya, ini saya sangat bersyukur sekali ya, waktu saya kuliah saya sempat menyempatkan 1 minggu saya belajar untuk ngetik. Kenapa? Bayangkan saya kalau ngetik cepat begini ya. Nah, itu orang lain bikin laporan itu 10 jam ya, karena lama ngetiknya. Saya cuma ngetik setengah jam begini, sembari baca bisa sembari ngetik. Itu akan sangat membantu sekali dalam pekerjaan Anda. Nah, jadi ilmu-ilmu seperti inilah yang perlu kamu kuasai. Misalnya ilmu desain. Ilmu desain itu kalau misalkan di UMKM ya, saya juga pernah punya UMKM. Itu tidak perlu kita desain seperti pakai vektor dan pakai segala macam. Yang mananya ilmu desain itu sebenarnya cuman kamu pakai aplikasi yang berbasis web, itu seperti misalnya Canva, seperti misalnya yang sudah ready to use gitu. Sebenarnya tinggal mereka sudah bikin template-nya, kita cuma tinggal diputar-putar sedikit lah ya, jadi satu poster gitu. Nah, ini akan sangat membantu sekali. Bayangkan kalau Anda tidak paham sama sekali dan tidak mau belajar sama sekali, Anda mau bikin promosi, satu poster promosi, Anda harus pergi ke tukang grafik desain, Anda harus bayar dia sekian ratus ribu untuk mendesain sebuah poster yang sebenarnya pakai Canva juga bisa dalam 10 menit saya kerjakan gitu kan. Ya memang tentu saja kualitasnya tidak sebanding lah, namanya juga kualitas orang bukan desain, tapi kan minimal kepake gitu kan. Kalau misalnya saya mau bikin sayembara di kantor, saya tinggal pakai Canva, ketik sebentar, tempel, jadilah itu ya kan. Nah, jadi tadi mengetik, desain sedikit-sedikit, dan yang pasti harus kalian kuasai adalah internet. Internet, cari gambar, posting gambar, riset, itu adalah hal penting yang tidak pernah ada S1-nya, tapi perlu Anda kuasai. Gimana sih Pak cara mencari internet? Gimana sih cara cari vendor? Gimana sih cara menentukan ini vendor itu bonafit atau enggak hanya dari tampilan websitenya? Itu termasuk memang jam terbang saya suka main komputer, jadi saya sudah sedikit lebih mahir lah. Saya kalau ngelihat supplier itu, saya ngelihat dari websitenya aja udah ketahuan kurang lebih itu kira-kira range perusahaan mereka itu sebesar apa, itu kelihatan dari websitenya. Profesionalitas mereka kelihatan dari websitenya gitu kan. Kalau misalnya websitenya tertata rapi segala macam, ada nomor segala macam, itu berarti harganya lumayan tinggi dan servisnya harusnya sedikit lebih profesional bandingkan dengan cuman jasa sedot.wc, nomor sekian, nama sekian. Nah, itu kan kita udah tahu lah ya kurang lebih dapatnya apa. Kalau di telepon yang datangnya ya memang benar, mereka mungkin, saya nggak bilang mereka jelek, cuman udah kelihatan gitu kan. Nah, ini contoh saja dari desain itu akan terlihat sangat banyak dari riset di internet ya kan. Jadi mengetiklah, bikin desain sederhana, ngeriset sederhana, mencari nomor telepon. Terus cara update kontak gitu, cara kita WhatsApp. Oh ya, kalau tadi Anda ngetik cepat, WhatsApp juga akan menjadi lebih cepat. Kalau saya balas pertanyaan dari query, dari supplier, dari segala macam, saya kalau ngetik itu cepat sekali. Ya kan? Ya bukan bilang cepat sampai kayak Superman, tapi minimal 70 word per minute ya lumayan, daripada kalian harus begini capek-capek, saya tinggal begini cepet kan. Jadi itu akan sangat membantu kalian dalam pekerjaan kalian, whatever it is. Apalagi kalau anak muda. Nah, kalau anak muda, anak sekolah itu saran kokoh itu cepet belajar ngetik deh, supaya kalian bisa lebih efisien nanti ke depannya ya. Belajar ngetik itu nggak susah, kelihatannya susah, tapi awalnya mungkin lebih pelan daripada ngetik 11 jari ya, tapi makin lama makin cepat akan semakin berasa gitu, berasa banget manfaatnya. Oke. Nah, terus apalagi? Saya nggak tahu ya, setiap pekerjaan, setiap karyawan, setiap bos itu ilmunya beda-beda. Apa yang mereka harus pelajari? Kadang-kadang ada orang yang perpajakan sederhana.
Perpajakan sederhana saya belajar sendiri, misalnya buka faktur segala macam ya kan. Memang ujung-ujungnya kita hire orang juga. Tapi kan kalau misalkan konsep dasarnya kita mengerti, kalau kita ke tempatnya kita kan lebih hemat waktu gitu kan. Dia ngomong sedikit kita juga udah nangkep, kita juga udah nyambung gitu kan. Nah, jadi lihatlah di sekeliling Anda gitu ya. Ada skill-skill apa yang kamu bisa apa? Bisa pelajari yang investasinya ringan, tidak bilang harus belajar 4 tahun. Kalau bilang, oh saya mau belajar arsitek, saya mau belajar programming harus 4 tahun belajar sendiri, itu mah forget it lah, ya kan? Nggak usah ngomong lah, saya nggak bicara soal itu. Saya bicara tuh hal-hal kecil aja. Hal-hal yang sebenarnya sebulan tuh bisa, seminggu tuh kalau kita benar-benar niat itu bisa ditekunin. Nah, terus saya juga nggak tahu ya perusahaan Anda butuh apa. Tapi saya yakin pasti banyak hal-hal seperti ini yang niche, yang sesuai dengan bisnis Anda masing-masing. Jadi temukanlah itu, kuasai itu, dan kembangkanlah diri Anda. Jadi kalau nanti bahkan saya kasih contoh ya. Saya kalau misalnya mau kasih orang kerjaan di Upwork atau Fiverr itu, kalau udah pernah sekali kita akan tahu, oh begini toh caranya segala macam, kita akan lebih fasih untuk lebih cepat. Jadi apapun itu kalau kita udah belajar, akan berguna di kemudian hari. Jadi kalau kamu mau menambah nilai kamu sebagai manusia, nilai kamu sebagai karyawan, nilai kamu sebagai pimpinan, kamu harus terus menambah ilmu dengan hal-hal yang receh, bukan hal-hal yang besar. Saya punya satu gelar bisnis, satu lagi gelar hukum, kagak ada yang kepake, ya kan? Yang kepake itu justru ilmu-ilmu receh yang saya belajar sendiri. Ya ini sebuah confession aja sih sebenarnya ya. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Kalau misalnya Anda suka ya tolong di like and subscribe, masih banyak lagi yang seperti ini. Oke, terima kasih.